Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 3 yang beranggotakan Halimatus Sa'diyah, Novi Elsa Dewi Antika, Anik Muhammad Khairul Bashar, dan Muhammad Ulil Albab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat berjamaah. A. Pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan minimal terdiri dari 2 orang, di mana salah satu menjadi imam atau pemimpin dalam sholat, sedangkan yang lain menjadi makmum atau yang mengikuti imam. Dikatakan demikian karena adanya sebuah perkumpulan antara 2 orang di satu tempat yang sama untuk melaksanakan sholat secara bersama-sama. Dari banyaknya pendapat para ulama mengenai pengertian sholat jamaah, dapat disimpulkan bahwa sholat jamaah adalah sholat yang dipimpin oleh seorang imam dan makmum mengikuti gerakan imam. B. Hukum dan dalil sholat jamaah. 1. Dalil Al-Quran. Diperintahkannya sholat jamaah sudah jelas diterangkan di dalam Al-Quran, seperti dalam surah An-Nisa ayat 102 yang menunjukkan bahwa sholat fardu adalah ibadah yang sangat penting dan besar, sehingga dalam pelaksanaannya sangat dianjurkan dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama. 2. Dalil hadis. Adapun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, yang artinya telah menceritakan kepada kita Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kita Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, jika melihat hukum melaksanakan sholat jamaah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah muakkad. Walaupun demikian, sudah jelas ditegaskan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, sehingga hendaknya bagi seluruh umat muslim melakukan hal tersebut. C. Syarat-syarat sah mengikuti imam. 1. Tidak mengetahui batalnya sholat imam dengan sebab hadas atau yang lainnya. 2. Tidak meyakinkan bahwa imam wajib mengqadha sholat tersebut. 3. Seorang imam tidak menjadi makmum. 4. Seorang imam tidak ummi. 5. Makmum tidak melebihi tempat berdiri imam. 6. Harus mengetahui gerak-gerik perpindahan perbuatan sholat imam. 7. Berada dalam satu masjid atau berada dalam jarak kurang lebih 300 hasta. 8. Makmum berniat mengikuti imam atau niat jamaah. 9. Sholat imam dan makmum harus sama cara dan kaifiatnya. 10. Makmum tidak menyalahi imam dalam perbuatan sunnah yang sangat berlainan atau berbeda sekali. 11. Makmum harus mengikuti perbuatan imam. D. Pengertian makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan dari berdirinya imam waktu yang cukup untuk membaca Fatihah dengan ukuran bacaan yang standar. E. Halangan-halangan sholat berjamaah. 1. Hujan yang sampai membasahi pakaian. Berdasarkan hadis sahih bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar melakukan sholat di rumah masing-masing di waktu hujan yang sampai membasahi bagian bawah sandal. Lain hanya jika hujan tidak sampai membasahinya, memang benar, namun tetesan air dari atap-atap rumah di tepi jalan sekalipun tidak sampai membasahinya adalah dianggap suatu udzur lantaran kemungkinan besar air itu najis atau kotoran. 2. Jalan berlumpur yang sulit menghindari terkenanya lumpur tersebut ketika berjalan atau tergelincir. Yang ketiga adalah panas yang sangat. Ada sebuah quotes yang berbunyi, keep pray, when you lose it, you lose everything else. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.